Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Pada pelajaran yang ketiga, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik kepada kita. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya kita akan membahas tentang perintah atau kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Ini dijelaskan dalam sebuah ayat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian, mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita? Yang pertama, ibu kita yang telah mengandung selama 9 bulan. Yang kedua, ayah kita, dialah yang bekerja keras mencari nafkah untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, orang tua yang telah mengasuh, membimbing, dan memberi makan kepada kita. Maka dengan 3 hal inilah kita harus senantiasa hormat, patuh, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk menghormati orang tua? Yang pertama adalah berbicara halus dan sopan. Maka jangan sampai kita berbicara kasar kepada orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan, wala taqul lahuma uff. Janganlah kalian katakan kepada orang tua kalian itu berkata saja tidak boleh, apalagi kita berbicara kasar dan tidak sopan kepada orang tua. Tentu itu bentuk kedurhakaan yang luar biasa kepada orang tua kita. Yang kedua adalah membantu pekerjaannya. Maka di antara salah satu ciri ketulusan kita berbuat baik dan menghormati orang tua adalah peduli kepada keduanya. Maka bantulah apa yang kita bisa, seperti mencuci piring, mengepel, dan sebagainya. Minimal kita jangan menyusahkan kedua orang tua kita dengan pekerjaan yang seharusnya bisa kita lakukan sendiri. Yang ketiga, mendengarkan dan mematuhi nasihatnya. Maka kita juga harus mendengarkan apabila kedua orang tua menasihati kita, dan jangan lupa kita mematuhi. Selama nasihat dan perintah itu adalah sesuatu yang baik, maka kita wajib mematuhinya. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang guru. Mengapa kita harus berbuat baik kepada guru? Alasannya yang pertama adalah guru adalah orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang kita dapat
dari seorang guru, ilmu pengetahuan dan keteladanan. Mungkin kalian masih ingat ketika pertama kalian masuk sekolah, itu membaca saja belum lancar, menulis masih belum baik. Ya, sekarang kalian sudah pandai membaca, pandai menulis, pandai berhitung, perkalian, pembagian. Itu adalah berkat dari jasa dari guru-guru kalian. Demikian juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian guru telah mengajari, membimbing kita beribadah, membaca Al-Quran dan berbahasa yang baik. Maka dengan dua hal inilah mengapa kita harus senantiasa berbuat baik, hormat kepada guru-guru kita. Kemudian apa saja contoh-contoh sikap hormat kita kepada seorang guru? Yang pertama adalah berbicara dengan santun, berbahasa yang baik dan benar. Maka jangan sampai kita berbicara yang tinggi, dengan nada yang tinggi, apalagi kasar kepada para guru-guru kita, supaya ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian senantiasa rendah hati dan tidak sombong. Bagaimanapun keadaan kita nanti, itu tidak lepas dari jasa-jasa guru-guru kita. Seandainya kalian nanti jadi seorang yang kaya, seorang pejabat dan sebagainya, itu salah satu faktor kesuksesannya tidak akan lepas dari seorang guru. Maka tawaduklah, rendah hatilah kalian kepada guru-guru kalian. Kemudian kita tidak boleh merasa lebih pintar dari guru-guru kita, karena sesungguhnya ketika kita merasa lebih dari guru-guru kita, maka ilmu yang kita peroleh dari mereka tidak akan mendapat keberkahan dan tidak akan bermanfaat. Yang keempat, contoh sikap hormat kita kepada seorang guru adalah menyapa dan mencium tangan sebagai tanda penghormatan dan kecintaan kita kepada guru-guru kita. Materi yang dapat Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian tugas belajar dari rumah kalian hari ini adalah seperti biasa menyalin materi yang telah Bapak sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.